Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Fitriani Mama Ica. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk yang lagi sakit, Mama Ica doain mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan sehat seperti sedia kala kembali. Di video kali ini Mama Ica mau share kegiatan Mama Ica masak untuk menu makan dari sarapan, makan siang, serta makan malam. Dimulai dari masak pizza. Jadi Teteh Ica itu sebenarnya pas bangun tidur itu pengen makan nasi, cuman karena Mama Ica semalam itu lupa, yang dimasak itu justru malah nasi merah. Jadi ya tadi itu begitu bangun dia ngemil-ngemil biskuit aja. Setelah kenyang dia tuh minta masih kurang, katanya pengen pizza. Jadinya ya ini masak. Cara masaknya tuh gampang, cukup pakai teflon aja. Terus ini untuk toppingnya kita hanya perlu numis setengah buah bawang bombay ditambah 1 buah sosis. Terus sesudah agak matang semuanya baru kita tambahkan garam dan kaldu jamur sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, cukup sejumput ini aja, sejumput setangan gitu sedikit pokoknya. Terus dilanjut ini Mama Ica ngelelehin margarin. Sebenarnya sih ini margarinnya kebanyakan ya, jangan terlalu banyak, cukup sedikit aja harusnya, cuman karena ini udah tanggung masuk ke teflon jadi ya udah dilelehin dulu. Terus seudah leleh nanti Mama Ica mau simpan yang terlalu banyaknya ini si margarinnya kita ke wadah lain. Jadi kalau kebanyakan itu nanti si pizzanya malah jadi kayak gorengan, jadi nggak enak gitu, terlalu berminyak. Ini sesudah agak panas kita masak satu bagiannya, cukup 1 menit aja ya, pakai api kecil, nggak usah besar-besar apinya nanti gosong. Terus ini tambahkan saus sesuai selera. Di sini Mama Ica pakai La Ponte saus bolognese ya, yang chicken itu yang nggak pedes, karena nggak tahu Teteh Ica itu nggak suka pakai saus tomat atau saus pedes, apalagi kalau saus pedes ya dia nggak mau. Terus kalau misalnya pakai saus barbecue pun dia nggak mau, pengennya tuh yang ini. Pas nyoba pakai ini dia doyan, makanya selalu sedia stok saus ini. Bukan buat spaghetti sih, ini malah buat pizza ya, karena Teteh Ica tuh nggak suka spaghetti, dia malah sukanya itu pizza. Kita oles-oles ke seluruh bagiannya sampai rata. Terus yang tadi sosis sama bawang bombay yang kita tumis itu kita taruh di atasnya. Lalu kita parut keju mozzarellanya di atas si topping sosis sama bawang bombay yang tadi kita tumis. Di sini Mama Ica marut keju mozzarellanya agak banyak ya, karena kan Teteh Ica itu suka banget sama keju mozzarella. Kalau sedikit itu dia suka komplain, "Mama ini kejunya kurang," katanya. Terus kalau pizza ini kalau nggak pakai keju mozzarella kurang enak loh teman-teman. Pernah ya Mama Ica pakainya tuh keju yang quick meal, ternyata itu ya beda, nggak pizza gitu. Setelah kita tambahkan keju, kita masak di atas teflon. Ini apinya kecil aja, cukup 1 menit. Terus jangan lupa ditutup ya si teflonnya, biar si panasnya itu tertahan, terus si keju mozzarellanya itu bisa meleleh. Ini Mama Ica tekan-tekan samping-samping, bukan samping ya, pinggirannya, biar ya mateng juga pinggirannya, karena Teteh Ica suka banget pinggirannya itu yang bener-bener garing. Ini setelah 1 menit kita angkat. Kelihatan ya tadi itu belum meleleh semua si kejunya, makanya di sini Mama Ica bakar pakai alat yang kayak lasan gitu loh. Nggak tahu itu alatnya namanya apa, pokoknya ya alatnya itu aja yang biasa kalau dipakai buat ngebakar itu. Terus langsung kita potong, dipotongnya pun pakai pisau dapur. Coba doa.
Arin. Kejunya. Tuh ada yang ini di bawah kerudung, apaan tuh? Oh, di tangan, lihat di tangan. Yang pegang tisu. Kejunya yang ngelai. Sok makan. Enakan pakai sosis ini ya. Sama bawangnya tuh enakan yang udah ditumis dulu. Oh, pinggir-pinggirnya ngekeras. Pizzanya. Alhamdulillahilladzi Untuk menu selanjutnya di sini Mama Ica masak chicken bulgogi. Ini sebenarnya apa sih, si tripodnya itu tadi itu holdernya itu copot, terus dia susah dibenerin lagi. Makanya di sini Mama Ica ngerekamnya pakai tangan aja. Sebenarnya sih saus bulgogi ini biasanya dipakai untuk daging sapi, cuman karena Mama Ica kan nggak boleh makan daging sapi, makanya dipakainya itu untuk daging ayam, tapi rasanya sama-sama enak kok. Lanjut, ini mau masak lagi omelet telur bayam. Karena masih ada stok bayam, makanya di sini Mama Ica bikin lagi omelet telur bayam untuk sarapan. Karena kan dari tadi sibuknya itu bikin pizza dulu buat Teteh Ica, makanya sekarang baru masak untuk sarapan. Seperti biasa, seperti resep-resep sebelumnya, di sini Mama Ica pakai 2 butir telur, dimana yang kuningnya itu 1. Tinggal kita tambahkan garam sama kaldu jamur sedikit aja ya. Terus kita masak dulu bayamnya sampai layu. Setelah layu baru kita masukin si telurnya. Setelah agak telurnya itu nggak terlalu encer, tinggal kita tambahkan 1 sendok teh minyak. Terus tinggal kita balik kalau sudah matang di bagian yang bawah. Ini nasi merahnya udah di ini, dan ini menu sarapan Mama Ica. Nggak tahu kenapa nggak pernah bosen kalau makan omelet telur bayam. Dilanjut, ini lagi ngiris bawang merah sama bawang putih. Ini rencananya mau masak sayur kembang kol, karena kemarin beli kembang kol waktu belanja mingguan dan sudah mulai agak jelek, makanya ya udah kita dimasak hari ini. Ini tinggal kita panaskan minyak. Ini seperti biasa 1 sendok teh aja minyak kanolanya. Terus kita pakai api kecil ya, karena kalau minyak kanola atau minyak zaitun itu nggak boleh kalau pakai api besar, nanti yang ada malah jadi minyaknya tuh jadi jahat gitu, nggak bagus lagi buat yang diet. Lanjut kita tumis si irisan bawang merah dan bawang putihnya. Tumisnya sampai agak matang, nggak terlalu matang sih. Kalau Mama Ica nggak suka kalau sampai si bawang merah sama bawang putihnya itu matang banget. Jadi cukup sampai setengah matang aja. Nanti tinggal masukin si bunga kolnya. Tuh lanjut, ini dimasukin bunga kolnya. Ini tadi bunga kolnya kita rendam dulu ya pakai air, terus kita tambahkan 1 sendok teh garam, terus biarkan selama 10 menit biar kalau misalnya ada ulet atau lintah atau apapun nanti dia keluar. Karena kan kalau brokoli terus bunga kol sama kangkung itu suka ada ulet di yang suka sembunyi. Nah, untuk ngeluarinnya itu ya pakai dengan cara direndam pakai air sama 1 sendok teh garam. Ini setelah agak layu si bunga kolnya, tinggal kita tambahkan air. Ini kita masak, aduk-aduk. Terus jangan lupa ya tambahkan garam sama kaldu jamur. Di masakan ini Mama Ica juga nambahin
sedikit aja lada putih bubuk biar ada rasa-rasa pedesnya sedikit. Ini langsung kita aduk-aduk. Karena seperti biasa ya, Mama Ica itu nggak pakai gula pasir kalau masak sayur. Dilanjut, ini setelah 30 menit kita tinggal masak si chicken bulgoginya. Setelah kita diamkan 30 menit di kulkas, ini tinggal kita masak aja, nggak perlu pakai minyak ya, tinggal kita masak pakai teflon anti lengket, itu pun juga udah enak, nggak perlu ditambahin minyak. Jangan lupa untuk sering diaduk-aduk ya teman-teman, karena ini kan si sausnya tuh kental. Kalau nggak sering diaduk-aduk, takutnya itu yang bagian bawah nantinya gosong, jadi nanti nggak enak si chicken bulgoginya ini. Jadi harus sering kita aduk-aduk. Tuh, terus kita aduk sampai si ayamnya mateng, terus si sausnya juga jadi mengental. Itu udah enak banget tuh. Di sini udah kelihatan warna ayamnya udah berubah. Ini sebagai tanda sebentar lagi itu udah cukup. Tapi di sini kan karena si saus bulgoginya masih encer, kita biarkan. Terus bukan dibiarkan ya, tapi kita sering aduk-aduk lagi sampai si airnya itu menyusut. Setelah si airnya menyusut, tuh airnya udah nggak ada ya. Terus kita tinggal matikan apinya aja. Ini tuh udah mateng, terus udah siap kita nikmati. Tuh tinggal kita matikan apinya. Setelah kita matikan apinya, kita bisa taburi dengan wijen, biji wijen. Lebih enak sih si biji wijennya itu kita sangrai dulu ya. Cuman di sini karena nggak sempet, jadi ya udah tinggal langsung taburin aja. Lanjut, di sini Mama Ica mau angkat si nasi merah karena kan belum masak nasi putih ya buat Teteh Ica, makanya ini diangkat dulu. Terus pancinya kita cuci, lanjut cuci beras, terus langsung kita masak si berasnya ini karena anaknya juga udah teriak-teriak lapar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Untuk makan malam, Mama Ica masih makan menu yang sama seperti ini karena kan si sayur bunga kolnya masih ada, terus si chicken bulgoginya juga masih ada. Jadi ya mending nggak apa-apalah buat sekalian makan malam aja. Sekian video dari Mama Ica kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan di video ini. Untuk kalian yang suka videonya, jangan lupa di like, di komen, di share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya Mama Ica supaya Mama Ica makin semangat bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi insya Allah di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.